hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi Siti Khadijah, summa ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, summa ila ruhi Syekh Saman Al-Madani, summa ila ruhi Syekh Muhammad Rasyid bin Abdullah Al-Banjari, summa ila ruhi Saman Mulia, summa ila ruhi Saman Jalil, summa ila ruhi Syekh Amin Qutubi, summa ila ruhi Syekh Turki, summa ila ruhi Tunggul Mahmud, summa ila ruhi Tunggul Asad, summa ila ruhi Tunggul Ashfudin, summa ila ruhi Tunggul Najhan, summa ila ruhi Tunggul Hamid, summa ila ruhi Tunggul Muhammad Nur, summa ila ruhi Tunggul Fadil, summa ila ruhi Tunggul Irasad Zin, summa ila ruhi Tunggul Bustami, summa ila ruhi Tunggul Abdul Murid, summa ila ruhi Tunggul Zinal Ilmi, summa ila ruhi Tunggul Zinal Aqli, summa ila ruhi Abdul Mafus Pamangki, summa ila ruhi Amin Pamangki, summa ila ruhi Muhammad Rabdi Pamangki, summa ila ruhi Abdul Aziz Pamangki, summa ila ruhi Kai Asrikum Pamangki, summa ila ruhi Tunggul Asfal Anwar, summa ila ruhi Tunggul Syahmi Abdul Bangil, summa ila ruhi Syayukhuna Zain bin Abdul Ghani, wa bil khusus ila ruhi Burhanuddin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tetaplah engkau padanya hingga adalah pelajaran engkau berkah dan ilmu engkau bertambah banyak dan manfaat. Ini bagi orang menuntut ilmu, disuruh supaya tatap aja belajar di situ. Kita menuntut ilmu di sini, tatap aja belajar. Ayo jangan lain menuntut ilmu. Kemana-mana kah menuntut ilmu, tapi jangan ampe. Di sini umpamanya menuntut ilmu, ayo terus saja. Anak lain menuntut ilmu, ayo silakan, tapi jangan ampe kata dulu. Supaya apa? Supaya nang dituntut berkah. Inya bila orang menuntut ilmu sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, ampe menuntut ilmu kada berkah nang dituntutnya. Di sini pengarang kitab Burhanuddin menyuruh kepada kita supaya tetap di tempat situ menuntut ilmu, supaya mendapat berkah. Lawan kurang supaya bertambah banyak ilmu. Amun inya ampe, ya nggak dapat ilmu lagi itu. Tapi amunnya terus saja menuntut ilmu, jangan bertambah terus ilmu. Nah asalnya kalian tahu menjadi tahu aja enak. Nah lalu pula supaya menimbulkan manfaat. Jadi syarat nang hendak orang mendapat ilmu berberkah, hendak supaya orang mendapat ilmu bermanfaat, yaitu menuntut ilmu jangan ampe. Gimana menuntut ilmu? Di situ tuntut terus. Amunnya ampe ada dapat berkah. Terus menuntut ilmu, iya diberi Tuhan ilmu bermanfaat jadinya. Kuncinya ilmu manfaat itu Anda menjadi berkah. Bila kita menuntut ilmu kalau berkah, manfaatnya ada. Bila kita menuntut ilmu mendapat berkah, timbul kita manfaat. Nah ini nih, pada dalam ampe menuntut ilmu, jangan ampe terus saja. Dan ketahuilah olehmu bahwa sabar dan ketabahan atau ketekunan itu
pangkal yang besar pada segala pekerjaan. Sabar, tabah, rajin, itu segala pekerjaan itu tuh modelnya. Nah, ini kali dicari yang 3 macamnya. Sabar, tabah hati, rajin. Ini kali dicari orang untuk ilmu. Sanono orangnya sabar, sakanya hati kali sabar. Sanono sabar, sanono hati tabah, sakan apa? Kade kata punan, artinya kade rajin. Sanono rajin, sanono hati tabah, tapi kade sabar pula. Yang 3 macam nih kali dicari. Bila yang 3 macam didapat, sabar, tabah hati atau rajin. Nah, ini paling bagus segala gawian orang menuntut ilmu. Tetapi jarang sekali orang mempunyai sifat-sifat tersebut. Jarang benar bagi kita menuntut ilmu orangnya sabar, jarang. Jarang benar orang menuntut ilmu hatinya tabah. Jarang benar orang menuntut ilmu itu rajin, jarang. Tapi dilihat di sini dalam turunan terus nih. Masuk kalau sebutin rajin sudah. Tahuang deh masalah tabah hati kadanya. Nah ini pengalih nih mengetahuan nih. Tahuang deh sabar kadanya pula. Karena tadi hujan nampi dari dikritik turun aja. Pas juga mereka dingin bulikannya. Bengkul. Ya Allah gara-gara malam tadi aku lihat. Gara-gara malam tadi. Gara-gara malam tadi aku jadi belajar saat aku mereka dingin ya. Ya. Kawalan yang 3 macam nih bagi orang yang menuntut ilmu. Nah ini kita nih menuntut ilmu nih. Bilanya kawan yang 3 macam. Pertama sabar, kedua tabah hati menghadapi, yang ketiga rajin. Bilanya yang 3 macam ini, insya Allah gawian yang paling besar, yang paling bagus di sisi Allah orang yang menuntut ilmu ini, yang 3 macam. Dapat tentu berkah, dapat kemanfaatnya, itu kuncinya. Seperti barang yang dikata syair. Ada syair. Bermula tiap-tiap seseorang pasti mempunyai hasrat mencapai kepada kedudukan yang tinggi. Ini beratan orang hendak di dalam hati mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Ini beratan hendak ya Allah. Apalagi orang menuntut ilmu. Bila orang hakun menuntut ilmu, sabar, hatinya tabah, rajin, maka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tinggi derajat di sisi Allah. Ini kuncinya. Kalau ini. Tetapi sedikit sekali orang yang mempunyai sifat sabar, sifat tabah, sifat takun atau rajin. Sedikit benar kalau. Makanya alih benar yang nama syair menyebutkan di sini jarang benar ada yang orang mempunyai sifat sabar, tabah, rajin. Alih benar dicari yang orang yang berilmu. Mudah-mudahan kita mulai malam hari ini diberi oleh Allah terang yang 3 macam ini, sifat sabar, tabah, dan rajin. Ada ulama yang berkata lagi, ada perkataan ulama, bermula keberanian itu ialah sabar menghadapi kesulitan dan penderitaan. Nangaran orang wangi, nang orang cegel, tu sabar menghadapi kesulitan dan penderitaan. Ini dalam menuntut ilmu. Ini nih, menghadapi yang bidang alih dengan sulit benar, menghadapi penderitaan susah benar.
sabarnya menghadapinya. Ada jombang-jombang orang menuntut ilmu apalagi mau mondok habis beres, habis diwakilin, habis diwakilin tamu. Ya nang umur tuh duduk di jadilah jadinya karena umur di jadilah. Berdatang kiriman koreng sudah kan, langsung berucap pada jadilah ke warung aja lagi kan. Bisa paling ada yang pengalaman dengan ada. Nah, yang ngarang ujar musnah ujar syair disebutkan nih. Nangarang orang yang berani, yang jago itu sabar menghadapi kesulitan dan penderitaan. Maka sayugianya lah, artinya sepantasnya lah bagi orang yang menuntut ilmu bahwa tabah ia dan sabar ia atas guru dan atas pelajaran sebuah kitab dan atas pan itu pak pelajaran ilmu. Disuruh sabar bagi orang yang menuntut ilmu. Anu siapa sabar? Anu guru sabar anak murid. Ayo. Nah baujar guru turuti. Guru itu menyuruh kada mau pajangan mencelakakan anak murid kada mau. Nangaran guru, nang bujur guru yaitu pajangan meninggikan derajat. Itu karena bujur guru mendidik anak murid. Pajangan meninggikan derajat anak murid itu karena guru itu kan. Ini bilangnya guru pajangan mendidik anak murid, itu lain guru gitu. Nyata ngaran guru itu hendak meninggikan derajat anak murid, asalnya rendah menjadi tinggi, baik tinggi di sisi manusia atau di sisi Allah Ta'ala. Ya kadang-kadang derajat itu ada kalanya tinggi derajatnya di sisi manusia, tetapi derajat di sisi Allah Ta'ala rendah itu ada gitu. Tapi bilanya hendak keduanya derajat tinggi di sisi manusia, derajat tinggi di sisi Allah, itu orang yang menuntut ilmu. Lihat aja orang alim tuh lihat dimuliakan oleh manusia. Lihat orang alim-alim yang sudah tadi dulu. Manusia ayo memuliakan, menghormati. Itu orang alim. Nah ini karena guru sabar aja menghadapi perguruan. Nah kalau ujian perguruan, ayo kan pajangan menyakiti juga perguruan. Ujian perguruan pasang telinga sini, pasang situ. Kenapa guru pasang dulu? Dipilih oleh perguruan. Nah kilik-kilik mata. Kenapa selalu orang guru mengijazahakan menjijing telinga gitu kan? Manggil orang perguruan ke sini, di perguruan. Nah perguruan ke sini, bedangkak di perguruan bedangkak. Buyung makan muha ikam kan aku na buyung. Ditarik oleh perguruan hidung anak murid ditarik oleh perguruan nana, ditarik cot. Mak sakit guru ulun guru asal pacul hidung ulun. Anak apa guru? Mengijazahkan menarik hidung ikam tuh ada ijazahnya itu. Tapi menampar ini kan ada ijazahnya. Kasih nih ikam. Kenapa guru? Kasih nih. Anak apa guru? Kasih nih dulu. Kamu nyampe tampar itu atau apa? Aku. Kenapa guru? Tahanin lah. Ingin menurut ikhlas. Topau di muat akai guru sakit dulu itu. Zaman waya ini hanya dihukum oleh Pak Guruan wani ambeles. Bahkan lading wani maandak dihijab Pak Guruan. Jagung lading wani belati. Ayo. Orang menuntut ilmu disarik ke Pak Guruan, sarikinya macam butakan di pinggang lading, ditajak di depan guru, dihijab umur jagung. Yuk kita makan ya. Oh, tapi untung aja masih ada. Kita makan rupiah aja masih.
gitu tuh. Kadeueun di hadapan paguruan pingkutan lawang guru membuka lawang tuh dipatahnya. Ayo asah nak membeles itu tuh. Sapi dan paguruan ditimbai ke sungai. Itu terjadinya aja nih tuh. Itu nah asli nih tuh. Sandal paguruan manggilnya tuh sudah dibuangnya sudah tak dipakai. Kayak apa? Nak mendapat orang tuh dapat ilmu keberkahan kayak gitu. Kayak apa? Nak mendapat ilmu manfaat. Kayak apa? Nak tinggi derajat di sisi manusia di sisi Tuhan. Amunnya wanian paguruan. Nah itu zaman wayah ini kita wayah ini. Amun zaman bahari mangkep ilmu ditampar paguruan kada malawan. Dijinjing oleh paguruan kada malawan. Bahkan mamarina guru sakumpul sama mulia uji orang sama kujam nih ya nih ya sama mulia gitu kan. Pas waktu mengaji di Makkah paguruan sidin Saifullah Turki wali Allah Ta'ala Saifullah Turki pas waktu belajar Tuan Guru Saifullah Turki membacakan kita. Sudah untung sekalinya mamarina guru sakumpul sama mulia bertakun anu paguruan artinya aja bertakun. Ujar guru tadi kali kan David lah kita. Namanya itu di paguruan. Bos ini lah, hakon depan. Temannya bercanda, nih guru ini nah apa artinya? Ujar Saifullah Turki, mana tangan ikan mamba David itu mana? Kasih nih pak tangannya diunjuk nah. Dipilas oleh Saifullah Turki, pak berat, tas saliho. Kalau pak ingat situ aja kada, ditangkap sidin, dibatak sidin, dikurung di dalam WC. Ayo. Menangis pemerintah bersama sama mulia itu menangis itu bahari itu kan wayah ini hanya diceri mata sudah lebih belajar hanya dipihir sudah beradu-adu anak kuitan bahari orang pada dalam beradu-adunya malahan kuitan suka alhamdulillah anakku ikam pihil talinga guru alhamdulillah kayaknya orang bincangin lagi lah pihil ya. Itu tak orang bahari wayah ini kenapa mati mendatangi kakak guru memamaikan guru jangan ya itu tuh guru sariknya itu berarti anak kita nang salah amunnya bujur aja maulah guru sarik amunnya bujur nih maulah guru sarik lah kadang mau sawat nang bujur sarik paguruannya mah iya aminnya Gawian bujur aja pas saja sarik paguruan berarti itu ada diri apakah itu tuh tak mas anak murid kan isi bini pada paguruan deh ini paguruan ikam lah tidak mencari bini mencari nang dalu aja kada boleh nang jam mau tambah paguruan kada hendak nih di nampak anak kada hendak nih anak murid mak kasih seorang ayo, amun ini anak murid bujang paguruan pilih baru supan guru nih. Ya benar nih. Tuh orang bahari, napa puji paguruan kada mau mak mambangkang disari paguruan disakiti kada mau beres. Nah terus sama mulia itu tuh. Sakalinya bakal dikeluarkan pada WC bak dibuka tuh di menangis di dalam WC sih dari kesakitan imbah dikeluarkan ayo kamu boleh lagi boleh kan sudah tuntang orang belajar boleh imbah esok harinya tolong orang belajar orang hari disakiti oleh paguruan dipulas tangan dikurung di WC esok harinya masih aja orang. Oh ya ini pak dimamai diciringi kada ditampar ada hanya digadakan sudah esok harinya kalau turun kayak anak pintar mereka imba turun esok harinya
belajaran sudah tuntung, stop. Sampai mulai ikam jangan mulik dulu. Just equator ke stop dulu. Nah, akhirnya bagaimana dulu dipandiri oleh Pak Guru kan ujar Saifullah Turki sama mulia ikam mulik lagi. Nah, kalau dia sama mulia itu ya anehnya. Ulun guru mereka makasihnya anak menuntut ilmu. Ujar Pak Guru ikam mulik lagi. Ikam ini alim sudah. Belum guru ulun belum alim. Buktinya ulun kada dapat mungkin makna ya kan ulun kada dapat. Ujar Pak Guru ujar Saifullah Turki ilmu nang ada anu aku sudah kururuk anu di ikam. Ay apabila guru maruruk. Apabila biar maruruk ilmu guru ikam merasakan samalam aku pilas tangan ikam itu tak. Nang mengakibatkan tasalihu tangan ikam. Pas nang wawat, pas waktu aku menjepai tangan ikam, pas waktu menjepai kupulas tuh memasukkan ilmu nang adaan aku supaya merasa anu di ikam. Wah ya, boleh kan lagi ikam. Ulun guru banyak lagi ilmu yang tadi dipelajari. Boleh kan lagi insya Allah buka aja kita, buka aja insya Allah ikam dapat membacanya, dapat ikam paham. Mohon, ayo. Udah tuh boleh. Sakalinya luar biasa alimnya. Makanya sama mulia mamarina guru sakumpul bepasan guru sakumpul pas waktu anak tua kabangil ujar sama mulia Zaini bila ikam sudah anu guru sarawani abdan bila ikam tuh sudah kasih menuntut ilmu anu beliau andai kata napa nang disuruh sidin turuti jangan banyak pikir turuti. Inggih mamarina aing gitu sapopo. Nah sabuting lagi lah udah sama mulia. Napanya hajar nang disuruh kuli guru sarawani turti taus. Andai kata guru sarawani menyuruh ikam bertajun ke api, jangan sampai kata-kata guru sarawani abdan sudah habis kata-kata. Hanya ikam bercampur jangan. Sebelum habis kata-kata ikam tuh sudah ada di dalam api. Andai kata menyuruh itu turuti dia sama mulia. Pengalaman sudah hari dia sidin. Andai kata nih umpamanya guru bangil menyuruh Zaini ikam bercabur ke api sebelum kata-kata habis sampai bercabur ke api itu sudah ikam sudah ada di dalam api. Liwar ta'zimnya, liwar taatnya ke guruan. Makanya udah orang-orang soleh, udah para aulia Allah. Orang yang menuntut ilmu anak murid ini, bilanya anak mendapat ilmu berberkah, ilmu manfaat, serahkan jiwa raga ikam, serahkan berkah apa guruan. Ulun pang dia begini, ulun serahkan dia. Nah, apa liur itu? Kalau menerima itu nah bikin tak kesalahan sambuk nih. Nah, kita mengatur lawang mulai belikan kita bestian jam 2 malam. Soalnya bro, nah ulun kan ya mungkin nah. Ini khusus untuk lelakian. Kalau beginian khusus kamu guru beginian juga siap mengajari. Ayo. Kawak jualkan nih menyerahkan diri kita alpa guruan sepenuhnya. Karena orang yang menuntut ilmu bagi anak muridnya ini seperti mayit di tangan pamandian orang mati. Ujar para aulia Allah. Nangaran murid itu bila anak mendapat keberkahan, mendapat ilmu manfaat, itu anak murid itu laksana orang mati di tangan pamandian. Pamandian ini yaitu paguruan. Jadi kasar paguruan aja, kasar tukang mandi aja. Kalau dibuang berika oleh si pamandian itu kan, iringakan ke kanan, iringakan ke kiri, dudukakan, kumpui, kasar tukang mandi aja. Sama lawan anak murid kalau paguruan itu tuh kasar paguruan aja, anak ini anak itu kasar aja. Itu orang dari anak mencapai keberkahan dalam ilmu bermanfaat.
laksana mayit ditangan oleh pamandian orang mati. Jadi orang tukang mandi itu terserah tukang mandi, anak diguling apa ke kanan kah, anak diguling apa ke kiri kah membalik ya, ditudukakan kah dikubui kah, anak disibul kamu hanya terserah tukang mandi aja. Sama orang nonton ilmu juga ini nih, terserah perguruan aja, anak disuruh nampak kah, disuruh naik perguruan naik senior, kamu tuh naik kan, akun juga mau bercampur ikan matang atas ke bawah, ayo akun kan. Ikam lagi kata senior, toh nikah kan toh senior toh, oh sikap akuan. Sudah di atas, oh jadi ambil. Kenapa? Bercampur itu kabel mati di atas bercampur. Aku nggak ada. Amun pak guruan wali jangan tambet. Amun pak guruan wali itu jangan tambet, langsung aja campur susita. Tapi amun pak guruan kedua ini kalau usah nih kamu dulu. Kalau usah dulu lah. Tapi yang perguruan wali menimbul sudah karamat, ayo jangan ambil bercampur. Tapi kan gurunya kadeweli, nanti kasih campur ke bawah. Pikir dulu. Anak tengah patah betis suara. Nah ini tentang masalah kurang menuntut ilmu. Amun kita tuh ada belajar tentang masalah kitab kayak ini, kada tahu kayak apa caranya orang menuntut ilmu yang mendapat berkah, kayak apa caranya orang menuntut ilmu supaya mendapat ilmu bermanfaat. Nih kitabnya yang dituntut dahulu. Lihat aja kalau orang menuntut ilmu kada belajar kitab ta'lim dasar adabnya kada ada. Dasar kada ada adabnya. Desa bujur, tapi bila orang belajar kitab ta'lim menuntut ilmu desa beradabnya. Ilmu kada mau masuk ke dalam diri seseorang, amun inya kada mau beradab, kan mau masuk. Nah ini nih, orang bahari umur 80 tahun menuntut ilmu, gurunya anom aja. Dasar adabnya luar biasa. Kada tahu disupan. Nang si Tuhan nih kalau disupan. Bebian anu paguruan kada gimsi kada. Amun kita orang tua umur jangankan umur 80, umur 50 aja. Bebian beulun anu paguruan. Masa gimsi itu sudah tahu. Paguruan pulang anom umur 30-an. Yang anak kemana? Gimsi lah mas. Ikan anak kemana ikan? Orang bahari itu tak. Ini merasa gimsi bang, merasa Tuhan. Ingat umur Tuhan ini kada kawan dibangga-banggakan. Umur Tuhan kada kawan dibangga-banggakan untuk meninggikan derajat. Kada kawan nang ngaran meninggikan derajat itu ilmu. Itu nang kawan dibanggakan itu tak. Kita jangan memandang di umur. Bila ia memandang di umur, bisa kamu beradab anu kurang ambisi ilmu. Tapi bila kita memandang ilmu seseorang, mau tuh beradab tak? Mau? Nah ini penting benar, ilmu ta'lim ini penting benar. Amunnya kada belajar, kada tahu tentang masalah adab ini kada tahu. Murah aja harganya ini berapa? 20 kan berapa harganya nih, nama nukar nih. Nah 20.000, tapi isi kandungannya luar biasa. Makanya di dalam kitab sini diwajibkan bagi orang menuntut ilmu mempelajari kitab ta'lim mau kada mau harus dibaca. Makanya baritan pesantren pasti dibaca kitab ta'lim pasti. Pesantren mananya aja, Mekah, Madinah, mau kan. Tapi bahasanya orang bahasa Arab, kita bahasa Arab Melayu. Kenapa? Karena bahasa Arab mau kena memberisi ma'arti'i. Tapi alhamdulillah ada kitab ta'lim bahasa Arab Melayu, alhamdulillah nih. Maka sayugianya lah bagi orang yang menuntut ilmu bahwa tabah ia dan sabar ia atas guru dan atas mempelajari sebuah kitab dan atas pantupak pelajaran ilmu. Nah, masalah kitab nih lah, kitab apa pak pelajarinya sabar aja. Lawasnya tamat ini aja,
Baca akan ada 5 baris kayak ini mah 10 tahun mah elosnya sama aku benak karena dia teman aku kawin 10 tahun nih. Kalau ini sabilal muhtadin gitu nah. Itu 7 tahunnya nih yang tamat. Itu jadi baca terus saja. Nang baca terus nang ancapnya maka sehingga bagi orang yang menuntut ilmu itu bahwa tabahiyah dan sabariyah atas guru dan atas mempelajari sebuah kitab dan atas pan ilmu. Nah itu 7 tahun tuh. Kita membaca kitab Sabilal Muhtadin yang sejenis nah ini haji alumnya. Ada yang bercucuk tuh kayak kata. Jadi cucuknya ilmu juga bagus saja. Sabilal Muhtadin tuh ada gampang-gampang itu tuh kayak Quran tuh adanya ratusan harganya. Udah rumah bukan kitab 100 ya. Jauh bentas sehari gue ini habis. Tapi mau ilmu ayo sehari gue habis ke ilmu kada. Paling itu ingat nih tetap buka pun kitabnya ingat pulang nih tetap. Nah jadi kita bilanya belajar sabar aja, kitab mah dibaca sabar, santai aja bacaannya santai. Kenapa jangan tamat aja? Nah kayak malam Senin di Endang tuh tamat sudah berapa tahun tuh? Ya kurang lebih 3 tahunan lah. Iya lah. 3 tahun apakah? 3 tahun sebulan. Nah 3 tahun sebulan ada aja nama hitung tuh jamnya bang berapa jam? Nah, alhamdulillah itu tuh. Nah, mereka menyelamat nih pokoknya nih. Si gorengnya tidak marah nih, tapi di endang lah sini lah. Kalau kita sadar-sadar memang Prabu kita. Itu tuh. Kenapa mati menyelamat ya supaya berberkah bisa dapahi, supaya berberkah. Ingat juga nabi baca anu nang ampun kitab itu nah. Ini bertamat pak kali hira-hiran anu kitabnya itu tuh. Nah, ya di hadiahi juga dihadiahi juga selamat. Nah, paman doakan pengarang kitabnya kemudahan ikam memang untuk kalam kok ya jadi pengarang kitabnya lah. Ini kitab bacaan itu tuh kalam nang ada di dalam hati. Nang di dalam hati itu nah. Kenapa nang ada terlintas di dalam hati ditulis oleh pengarangnya. Nah, ya. Betul dibaca sigin, nolok di pulang beli sigin. Betul timbul bang ada di dalam hati disambung sigin pulang. Hingga tidak bersibuk ia kepada pelajaran yang lain. Amun ia kitab lu kada tamat kan usah belajar kitab yang lain dulu. Ini hanya separuh guru kita belajar kitab hukum jima guru. Wah, iya keren. Awet aja ada lagi lah belajar itu lah. Hukum jima apa kira hukum jima itu tah? Nyaman dulu dia kawin ya, ada juga ilmunya. Wah kalau belajar ini bisa aja deh mereka. Itu ilmu laduni daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu laduni aja itu kan. Supaya guru ya anak hapuk nanti apa lagi? Nah indohenya guru nah indohenya apa tahu lah. Hingga tidak bersibuk ia kepada pan yang lain sebelum tamat ia akan pan yang pertama dan atas negeri hingga tidak berpindah ia kepada negeri yang lain dengan tiada darurat. Bilanya orang menuntut ilmu, bila kitab belum tamat yang pindah ke lain dulu kitabnya. Lawan bila orang menuntut ilmu umpamanya ke negeri lain, lawan pesantren, jangan berpindah dahulu pesantren sebelum habis pelajaran pesantren di situ. Ingat mana wajibnya? Ini kan setahun pindah pesantren bang. Pesantren mana umpamanya? Contoh aja. Pesantren Pamangki setahun, pindah pulang ke Martapura 2 tahun. Betul pula pindah pulang ke Malakabangi setahun, pindah pulang ke Hadramaut hanya setahun, pindah ke Makkah pulang setahun, pindah pulang ke mana ke Mesir setahun kayak apa ya kisahnya tuh itu marahnya berpindah-pindah. Makanya di sini nah ada kawan nih, apa aja tadi? Nah, dan atas negeri hingga tidak berpindah ia kepada negeri yang lain dengan tiada darurat. Iya, orang bangun mundur tuh jangan pindah-pindah dahulu. Tuntung akan ingat mana wajibnya. Nakon pesantren murung ingat mana wajibnya belajar kitab apa? Pernah habis di situ, ayo pindah ke Pamangki. Sudah di Pamangki ingat mana wajibnya belajar gitu tuh.
Nah lalu sudah habis pindah ke Martapura. Dia sudah pindah ke Martapura, kurang pindah mana wajibnya tamat aliyah namanya. Sudah tamat ayo pindah ke Jawa, pulang ke Bangil. Nah di Bangil ini get mana? Nang wajibnya tuh nang dibaca kitabnya sudah habis ayo langsung anak kader mau. Nah ini nih. Jangan berpindah colok ke situ. Bilanya nang sejenis nang berpindah-pindah, kadang mendapat ilmu berberkah, kadang mendapat ilmu manfaat, malah kita bisa ambil di tengah jalan, kata. Ada juga orang sekolah loncat langsung ke Jawa, mau nih balik lagi. Amun inya kawa, kada usah langsung ke Jawa, kada usah. Kenapa? Karena ada ulama mengucapkan, ujar ulama, apabila orang Kalimantan Selatan masuk punya di daerah Kalimantan kita nih, mangkok ilmu keluar daripada Kalimantan, kada melalui atau kada singgah dahulu di Martapura atau kada menuntut ilmu di Martapura, langsung meloncat ke Jawa, ilmunya kada berkah yang dituntut, bahkan kada awitnya sekolah, kada menuntung ambil. Nah itu kuncinya orang sekolah. Tamat SD umpamanya atau tamat sekolah umpamanya sekolah di SMP sanawiyah aliyah, langsung ke Jawa, kada menuntut ilmu di Martapura. Artinya kada menuntut ilmu nih di Martapura nih kada menuntut. Nah yang kada berkah langsung ke Jawa situ. Kenapa? Karena maliyung sahibul wilayah. Bahkan ujar para ulama, ilmu nang di Mekah, ilmu nang di Madinah, ilmu nang di Mesir, ilmu nang di Hadramaut, itu sudah pindahnya ke Martapura. Siapa nang tukang Jawa? Siapa nang tukang bawa? Syekh Muhammad Arsyad Bahari. Habis ilmu nang di Makkah, di Madinah, Mesir, sidin tuntut, udah ulama-ulama nang besarnya sidin tuntut, sudah tak kumpul ilmunya sidin bawa buri ke Kalimantan, andaknya di Martapura. Jadi hakikatnya bila orang sekolah di Martapura, hakikatnya sama menimba ilmu di Makkah, sama menimba ilmu di Madinah, sama menimba ilmu di Mesir, sama menimba ilmu di Hadramaut. Kenapa? Si Muhammad Arsyad dari tanah gegumnya sudah dibawa sidin buri. Nah, tuh ada tuh ulama yang bucet kayak itu. Makanya bila kita nih anak menuntut ilmu keluar pada Kalimantan, jangan maliung Martapura menuntut ilmu, jangan diliung. Paling ada sekali lu umpat di pengajian di Martapura tuh guru siapakah? Sekali turun yang tuh sudah niat mengambil berkah, ayo sekalinya berangkat lagi. Tuh sekurang-kurangnya benar tak? Akhirnya lu bagaimana sebulan dulu di Martapura, menyiwa siwaan rumah di Dakar. Sebulan, dalam sebulan tuh tuntut ilmu, ayo tiap malam menuntut ilmu, di mana ada majelis taklim tulaki, di mana ada pengajian tulaki. Sampai sebulan, ayo boleh ke kampung, siap-siap baju berangkat esok lagi ke Jawa situ kali ini masalahnya itu dah. Ah ini. Tuh perkataan orang Bahari, orang nang alim-alim itu dah. Nah ini. Pemangki itu cabang Martapura juga, Pemangki. Karena Abah Mahfuz, pendiri pesantren Pemangki, belajar ilmu hadis anu Kiai Haji Anam Sakrani. Anak murid anu Kiai Haji Anam Sakrani juga Abah Mahfuz tuh belajar hadis. Wah, tuh ahli hadis ini tuh berapa ribu hafal hadis lawan bersanad-sanadnya. Nah, berarti Abah Mahfuz ini anak murid itu anak murid oleh Kiai Haji Anam Sakrani. Nah, itu cabangnya juga.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita senantiasa mengerjakan amalia serta istiqomah, dan lagi mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita, dosa anak-anak kita, dosa laki-laki kita, dosa bini-bini kita, dosa orang sayang kepada kita, dan dosa guru kita. Mudah-mudahan kita di sini tak kumpul, di akhirat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulullah beserta para aulia Allah. Amin. Kita terakhir Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, hisab di akhir hayat kita mudah mengucap kalimat la ilaha illallah